Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam hati yang bersuka cita. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu keempat sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 15 hingga ayat 18. Saya bacakan untuk kita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua sering mengadakan perjanjian, sedikitnya melihat perjanjian orang lain. Ketika pasangan akan menikah di HKBP, mereka harus membuat perjanjian nikah, bukan? Dan kita tahu, bila dua pihak sudah berjanji, maka kedua belah pihak itu sudah terikat satu sama lain. Dan yang paling diperlukan dalam sebuah perjanjian adalah kesetiaan. Kesetiaan semua pihak menjalankan isi perjanjian itu. Bila ada pihak yang tidak setia atau yang ingkar janji, itu akan menimbulkan masalah dan tidak jarang berakhir di pengadilan, bukan? Itulah pengajaran yang dinyanyikan oleh Ethan di Mazmur 89 ini. Para ahli mengatakan, Mazmur ini merupakan mazmur seseorang yang mewakili semua umat Israel yang sedang berada di pembuangan. Di pasal 89 ini, di ayat 20 hingga ayat 38, kepada kita diperlihatkan perjanjian yang diikat oleh Allah dengan Daud, Raja Israel. Di ayat 4-5 Allah berjanji kepada Daud, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Dan di ayat 37 Tuhan berjanji, anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Di dalam perjalanan waktu, Tuhan sangat setia pada perjanjiannya itu. Semua janji itu dipenuhi Allah. Daud dijadikannya menjadi raja paling agung di dunia ketika itu. Kesetiaan Allah akan janjinya itu membuat semua bangsa di dunia menjadi terkagum. Ayat 6-14. Karena memang itulah sifat Allah kita, yaitu tetap setia pada perjanjiannya. Dan kesetiaannya adalah kasih setianya yang tak berkesudahan. Ayat 1 hingga ayat 3. Sehingga walaupun Daud pernah jatuh ke dalam dosa berat, Allah tetap setia pada janjinya itu, yaitu ketika Daud mau merendahkan dirinya, menyesali dosanya, dan bertobat. Itulah hebatnya kesetiaan Allah akan janjinya. Tetapi sekarang, kata si pemazmur ini, semua janji Allah itu tidak terjadi lagi. Mengapa? Karena Israel sudah terbuang dan tidak ada lagi keturunan Daud yang menduduki tahta Israel. Disitulah muncul pertanyaan Israel melalui pemazmur ini. Di manakah kesetiaan Allah sekarang bagi mereka? Apakah Tuhan sudah lupa atau sudah berubah setia atau sudah ingkar janji? Lalu pemazmur ini menunjukkan fakta yang perlu kita renungkan, yaitu mengapa Israel harus mengalami penderitaan itu? Yaitu karena mereka mengingkari perjanjian dengan Allah itu. Karena dalam perjanjian itu Tuhan mengatakan bahwa semua janji Allah itu akan terlaksana hanyalah bila Israel tetap setia menyembah dan menuruti perintah Tuhan. Itu kita baca di ayat 31 hingga 33. Tetapi kenyataannya, setelah Daud meninggal, sedikitnya di akhir pemerintahan Salomo,
Israel sudah berubah setia. Mereka sudah berbalik dari Allah. Mereka berselingkuh dengan menyembah dewa-dewa lain. Mereka melakukan kejahatan, penipuan, korupsi, pembunuhan. Ibadah mereka hanyalah rutinitas tanpa makna. Tuhan terus mengutus para nabinya untuk mengingatkan, untuk memanggil mereka agar bertobat, supaya mereka kembali setia kepada Allah. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Justru mereka semakin tegar tengkuk. Itulah yang membuat murka Tuhan membara ayat 47. Dan Tuhan pun menjatuhkan hukuman yang sangat berat atas mereka, seperti yang dikeluhkan pemazmur di ayat 39 hingga ayat 46, yaitu mereka dibuang, mereka dilecehkan bangsa lain. Jadi saudaraku, bukan Allah yang tidak setia, tetapi penderitaan yang mereka alami adalah konsekuensi dari perbuatan mereka yang berubah setia akan perjanjian itu, yang ingkar janji itu. Tetapi kalau Allah tetap setia pada janji itu. Karena di ayat 35 Tuhan berkata, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Dan di ayat 36 hingga 37, Tuhan meyakinkan Israel bahwa Tuhan tidak akan pernah berbohong kepada Daud. Semua janjinya itu akan digenapinya. Saudaraku, itulah Allah kita. Allah yang tetap setia pada janjinya. Semua janjinya digenapinya. Namun, bukan lagi kerajaan dunia Israel, bukan lagi. Tetapi kerajaan yang jauh lebih besar dan jauh lebih mulia, yaitu kerajaan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesuslah menjadi Israel yang baru, menjadi warga kerajaan Allah itu. Karena itulah banyak penafsir mengatakan bahwa perikop ini mengarah kepada Tuhan Yesus, terutama pada kebangkitan Yesus. Karena disitulah semua janji itu digenapi, dipenuhi. Seperti yang dikatakan Paulus di Kisah Rasul 13 ayat 34 begini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Saudara-saudaraku, itulah yang memberi kita kepastian bahwa Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Tuhan akan menggenapi semua janjinya dengan caranya sendiri. Dan itu pasti yang terbaik bagi kita umatnya. Dan kesetiaan inilah yang dijelaskan oleh ayat 15 hingga ayat 18 perikop khotbah hari ini. Di mana pemazmur bersaksi tentang Allah kita. Saya baca di ayat di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Keadilan dan hukum adalah dasar kerajaanmu. Kasih dan kesetiaan nyata dalam segala tindakanmu. Di sini didaftarkannya beberapa sifat Allah, yaitu keadilan, hukum, kasih setia, dan kesetiaan. Itulah sifat-sifat Allah yang tidak bisa lekang dari Allah. Semua tindakan Allah berdasar dan berujung pada sifat-sifat itu. Dan itulah yang Tuhan lakukan kepada kita umatnya hingga hari ini. Tentu bila kita memperoleh keempat sifat Allah itu seperti dikatakan di ayat 16 hingga ayat 18, maka kita akan terus bersuka cita. Hidup kita akan bahagia, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kita akan semakin mulia, akan semakin bermegah. Tetapi sekali lagi saudaraku, ingat, itu akan kita nikmati hanya bila kita tetap setia menyembah dan menaati Tuhan. Bila
Tidak. Justru sebaliknya, murka Tuhan akan menimpa kita seperti yang dia alami Israel di pembuangan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah mendengar uraian tadi, apa yang harus kita lakukan untuk meneguhkan hati kita, mengimani dan tetap setia menaati Tuhan? Yang pertama, mari kita imani bahwa Allah kita adalah Allah yang benar-benar setia akan janjinya. Itu sudah sangat terbukti. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah langsung berjanji akan mendatangkan juru selamat. Kita baca di Kejadian 3 ayat 15. Dan Tuhan merealisasikannya, menggenapinya dengan mengutus anaknya sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang mau menjadi manusia, yang lahir di Betlehem dan rela menderita, memberikan nyawanya menjadi tebusan, tetapi bangkit kembali untuk menyelamatkan manusia dan menyediakan hidup kekal. Di dalam Yesus sudah benar-benar tersedia keselamatan sempurna. Dan itu diberikan secara gratis. Barang siapa yang mau percaya kepada Yesus pasti selamat. Dan diangkatnya menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan Allah yang akan mewarisi kerajaan kekal di sorga. Semua janjinya sudah dan akan digenapi oleh Allah. Karena itu saudaraku, mari peganglah dan imanilah semua janji-janji Tuhan. Bila Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apapun, atau marilah kepadaku hai kamu yang lemah letih lesu dan berbeban berat. Atau janji Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, dan lain-lain dengan ribuan janji-janji lain yang tertulis dalam Alkitab kita. Saudaraku, mari imanilah itu. Dan mintalah semua janji-janji Allah itu dalam doa-doamu, di dalam iman yang sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan menggenapinya, akan mewujudkannya, akan merealisasikan semua janji-janjinya itu kepada kita. Bila kita percaya dan berharap akan penggenapan janji Allah itu membuat hidup kita tetap bersemangat, tetap bersukacita. Kita akan mampu bertahan dalam segala keadaan dan kita akan mengalami hidup yang sungguh-sungguh berkemenangan. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, saudaraku, Tuhan meminta bila Allah kita adalah setia, maka kita pun harus juga setia. Kita akan menerima semua janji-janji Tuhan bila kita mau tetap setia dalam ketaatan penuh melakukan semua kehendaknya. Karena itulah ketika kita naik sidi, kepada kita diingatkan firman Tuhan yang tertulis di Wahyu 2 ayat 10c yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bila kita ingkar janji, maka murka Tuhanlah yang akan menimpa kita. Karena itu, tetaplah setia. Yang ketiga, saudaraku, kesetiaan kita juga harus terbukti. Tidak boleh hanya di perkataan. Kita diminta harus hidup dalam keadilan, dalam kesetiaan, dan dalam kasih Tuhan. Yaitu bersikap adil terhadap semua orang, baik di keluarga, di kantor, di semua tempat, seperti Allah yang bersikap adil terhadap kita. Kita juga harus setia, layak dipercaya dalam segala hal, akuntabel, punya integritas, sama kata kita dengan perbuatan kita. Tidak ada dusta, tidak ada munafik. Kita harus setia dalam pernikahan kita. Setia dalam sumpah jabatan. Setia dalam semua perjanjian yang kita ikat. Terutama janji-janji kita kepada Allah. Ketika kita menikah, ketika kita membawa anak kita dibaptis, dan lain-lain dan lain-lain. Juga kita harus mau hidup dalam kasih Allah yang tak terbatas. Kita harus mau mengampuni,
menerima orang lain apa adanya, membantu dan mau berkorban demi orang lain. Saudaraku, itulah yang membuat Allah akan bersuka cita dan berkenan atas kita. Dan itu jugalah yang akan membuat kita bisa hidup dengan penuh bahagia, hidup terhormat, dan kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Kita akan menjadi manusia dan akan menjadi masyarakat yang unggul bila kita bisa hidup dalam keadilan, dalam kesetiaan, dalam hukum, dalam kasih setia Tuhan. Itu pasti, saudaraku. Dan dengan sifat dan karakter seperti itulah kita bisa menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Dan kita bisa menjadi pengubah, menjadi pembuat transformasi yang besar bagi sekitar kita. Tetapi persoalannya, saudaraku, mari kita jujur menanya diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang yang berkeadilan? Apakah kita masih orang yang tetap setia? Apakah kita masih tetap sebagai orang yang penuh kasih setia? Apakah kita masih tetap setia dengan semua janji-janji yang sudah kita janjikan? Apakah kita masih setia pada janji naik sidi kita? Akan janji pernikahan kita? Akan janji pembaptisan anak kita? Akan janji penahbisan kita menjadi partohonan? Akan janji jabatan kita? Dan lain-lain, dan lain-lain. Saudaraku, yang menghancurkan diri seseorang dan yang menghancurkan pernikahan, menghancurkan persahabatan, menghancurkan sebuah negara adalah bila ada orang-orang yang tidak setia, yang ingkar janji. Pemerintah yang ingkar janji akan sumpah jabatannya, membuat negara hancur. Akan terjadi korupsi, ketidakadilan, dan lain-lain. Karena itu, saudara-saudaraku, kepada semua ruas yang terpilih di pemilu tahun depan untuk memimpin negara ini di masing-masing aras, mari saudaraku, setialah akan janjimu seperti Tuhanmu yang setia pada janjinya. Maka engkau akan terus terberkati. Tetapi bila tidak, maka murka Tuhan sudah menantimu. Dan kepada kita semua diingatkan agar dalam pemilu tahun depan ini, mari kita memilih pemimpin kita yang sudah teruji track recordnya sebagai orang yang setia terhadap janjinya. Yang bukan hanya berjanji muluk-muluk di kampanye, yang janji tinggal janji. Memilih pemimpin seperti itu sama dengan kita memberi negara ini dihancurkan. Karena itu, saudara-saudaraku, dalam segala hal tetaplah setia, berlakulah dalam kasih, keadilan, dan hukum Tuhan, agar kita terberkati, agar kita hidup berbahagia, agar kita penuh hidup berkemenangan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Allah yang tetap setia akan janjimu. Terutama janjimu akan juru selamat kami. Sehingga kami sudah memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan sudah menjadi warga kerajaan. Kuatkanlah kami agar kami juga mau tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, setia melakukan perintah-Mu, setia akan semua yang kami janjikan, janji pernikahan, janji jabatan, dan janji yang lain. Juga kuatkan kami agar selalu berlaku adil terhadap semua orang. Juga agar kami mau mengasihi semua orang. Sehingga kami selalu terberkati oleh Tuhan. Dan kami bisa membawa perubahan di masyarakat kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kami umat-Mu ini dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam studi, dalam pelayanan kami. Juga berkatilah kesehatan kami. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang rela mengorbankan hidupnya untuk melayani gereja-Mu, umat-Mu. Berilah keberhasilan atas semua pelayanan mereka.
Terima kasih Tuhan yang Maha Agung dan Mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.